Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazla Ramadina Tanzila dengan NPM 2042300807. Saya dari kelas 4 CPGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Oke, untuk pertemuan kelima kali ini saya akan membahas materi tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yuk simak sama-sama pembahasan yang saya sampaikan ya. Baiklah, di pembahasan kali ini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau SKL, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka atau KURMA. Nah, yang kedua ada standar isi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka atau KURMA. Nah, yang terakhir nomor ketiga ada zonasi dan domisili, yaitu zonasi dan domisili kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pembahasan pertama ada standar kompetensi lulusan kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan yang berjenjang, SKL yang dirumuskan dalam kurikulum 2013 ini ditata secara berjenjang. Nah, di sini artinya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan sekolah SD dan juga MI akan dilanjutkan dan dikembangkan pada jenjang sekolah menengah pertama yaitu SMP dan juga MTS. Nah, yang selanjutnya akan terus dilanjutkan dan dikembangkan kembali ke jenjang sekolah menengah atas atau MA juga. Pada kurikulum sebelumnya, kurikulum 2006 memang sudah berjenjang, namun sulit untuk diidentifikasikan karena terlalu banyak dan sepertinya belum ada yang mencermati secara seksama. Selanjutnya ada standar kompetensi lulusan SKL pada kurikulum merdeka. Nah, di sini standar kelulusan merujuk pada kemampuan yang meliputi dimensi pengetahuan sikap dan keterampilan. Nah, secara umum standar ini dapat dijelaskan sebagai yang pertama ada kriteria kelulusan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian untuk menentukan pencapaian gelar, meliputi semua bidang mata pelajaran, serta memberikan pandangan menyeluruh terhadap aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Nah, terus ada kriteria kelulusan pada jenjang sekolah menengah bertujuan untuk memberikan dasar yang kokoh dalam kecerdasan, pengetahuan, akhlak, budi pekerti, dan juga keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan mandiri serta melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Pembahasan yang kedua yaitu kita masuk ke standar isi kurikulum 2013. Nah, yang pertama ini ada standar isi dan struktur kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini menambah jumlah jam pelajaran di standar isinya, yaitu memiliki misi untuk meningkatkan kinerja pendidikan. Rancangannya adalah dengan menambah jam pelajaran karena untuk meningkatkan kompetensi tidak cukup waktu jika hanya menyediakan waktu seperti pada kurikulum sebelumnya. Nah, yang kedua ini ada kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam dan diarahkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Proses pendidikan pada kurikulum 2013 memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Pembahasan yang selanjutnya ada standar isi kurikulum merdeka. Nah, standar isi kurikulum merdeka atau KURMA mengacu pada standar yang menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Nah, standar ini berfungsi sebagai acuan dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran yang berkualitas. Nah, yang pertama ini ada poin-poin penting mengenai standar isi dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada penetapan kompetensi. Standar isi mencakup penetapan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi ini diatur sesuai dengan tingkat pendidikan dan mata pelajaran tertentu. Terus yang kedua itu ada konteks pembelajaran. Standar isi memberikan pedoman mengenai apa yang harus dipelajari oleh siswa dalam setiap mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan. Hal ini memastikan bahwa kurikulum bersifat relevan dan juga terstruktur dengan baik. Selanjutnya ada fleksibilitas. Nah, salah satu ciri khusus
Kurikulum Merdeka adalah fleksibilitas dalam pencapaian standar. Sekolah dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik mereka, jadi tidak ada pendekatan yang kaku dan pembelajaran dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan konteks lokal dan kemampuan siswa. Terus ada peningkatan keterampilan. Selain fokus pada penguasaan pengetahuan, standar isi juga menekankan pada pengembangan keterampilan hidup seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan juga kemampuan berkolaborasi. Nah, yang terakhir ada penyusunan program pembelajaran berdasarkan standar isi. Guru dapat merancang rencana pembelajaran yang lebih inovatif dan juga relevan dengan minat serta kebutuhan siswa. Baiklah, kita masuk ke pemaparan materi ketiga, yaitu tentang zonasi dan domisili kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama yang saya akan bahas itu yaitu zonasi dan domisili kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini menekankan pada pengembangan kompetensi siswa yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Meskipun K13 ini lebih fokus pada aspek pembelajaran di kelas, kebijakan zonasi dan domisili dalam K13 ini terkait erat dengan penerimaan siswa baru atau PSB. Yang pertama ada zonasi. Pada penerimaan siswa baru, zonasi ini digunakan sebagai dasar utama dalam seleksi untuk memastikan pemerataan akses pendidikan. Siswa yang berdomisili dalam zona tertentu memiliki prioritas untuk diterima di sekolah yang berada dalam zonasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah, perkotaan, dan juga pedesaan, serta menghindari adanya praktik jual beli kursi di sekolah. Nah, yang kedua itu domisili. Siswa yang terdaftar di alamat sesuai domisili mereka akan mendapat prioritas untuk diterima di sekolah yang berada dalam zona yang relevan. Domisili berfungsi sebagai salah satu faktor dalam penentu zona dengan tujuan untuk lebih mempermudah akses ke sekolah bagi warga yang tinggal di wilayah sekitar. Selanjutnya ada zonasi domisili kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini, zonasi dan domisili tetap memiliki peran penting, terutama dalam pengaturan penerimaan siswa baru yang dapat mempengaruhi distribusi siswa di sekolah-sekolah yang ada. Yang pertama itu ada zonasi. Nah, dalam kurikulum Merdeka, zonasi tetap berlaku sebagai salah satu cara untuk mengatur distribusi siswa secara merata di berbagai wilayah. Nah, meskipun ada kebebasan dalam memilih pendekatan pembelajaran, prinsip pemerataan tetap dijaga agar siswa dapat mengakses pendidikan tanpa terhalang oleh biaya atau jarak yang jauh. Dengan adanya sistem zonasi ini, siswa akan lebih mudah diterima di sekolah yang dekat dengan domisilinya. Oke, yang kedua ada domisili. Dalam kurikulum Merdeka, domisili tetap berfungsi sebagai faktor utama dalam penerimaan siswa. Siswa dengan domisili di area tertentu memiliki hak prioritas untuk diterima di sekolah yang terdekat dengan domisili mereka. Hal ini mendukung kemudahan akses pendidikan yang inklusif dan tidak membebani orang tua dengan biaya transportasi yang tinggi. Diterima di sekolah yang berada dalam zona yang relevan, domisili berfungsi sebagai salah satu faktor dalam penentuan zona, dengan tujuan untuk lebih mempermudah akses ke sekolah bagi warga yang tinggal di wilayah sekitar. Baiklah, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.